yang kerap kali meruntuhkan wibawa, menjatuhkan nama, memudarkan reputasi, memutui galang puyuh, menjadikan awak buruk namo di kampung, lah tak corang malu di kanyang, kok lai tasanda malu tu di punggung, bisa disauk jo baju, kok tak corang di kanyang, jo akad itu. Penyebabnya apa itu? Yang tiga tadi bersinergi, tidak bisa dikendalikan dengan akal, akalnya tidak dibimbing oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pati Jopayo Kumbuh, jalannya rancak bajalur duo, dek lamo mananti basungguh-sungguh, malam kini batamu jo. Syukur yang sedalam-dalamnya, puji yang setinggi-tingginya, pada malam ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang berbeda dari Nabi yang 24. Semenjak Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, itu hanya alaihi salam. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijadikan pula ayat Quran supaya kita rajin berselawat kepada Nabi. Apa kata Allah? Ambo sajojo malaikat, ambo na menciptakan Muhammad tu apa salawat kayaknya. Ada ayat Quran yang berbunyi itu, ada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya. Malaikatahu itu jamak seluruh malaikat. Kira-kira mana banyak malaikat Jawa? Dia kan tak nampak tau. Ibu-ibu adalah nampak malaikat. Tunggu saja ketika ibu mati. Itu pas tamu basobok jo malaikat maut. Jadi malaikat banyak dari kita ya. Yuk. Masyang-masyang awak pancatat karajo baik jo karajo buruk tu dua. Andaikan penduduk dunia sekarang diperkirakan 7 miliar, malaikat yang mencatat dosa pahala manusia ini 14 miliar. Semua masing-masing awak berbeda. Nama nyuri endoso soala kita, nan pahalo soala so. Jadi barana lah siakut mengecean ambo ndak terlibat korupsi haji doja. Nyola catat dek malaikat. Dan usahanya berkelit. Malaikat tu nan tukang catat dosa jo pahalo tu hampir balai miliar banyaknya. Awak hanya 7 miliar. Jadi dari kini kita sadari kita bisa menzalimi orang tanpa diketahui oleh orang lain, atau orang yang terzalimi itu karena pandainya kita membersihkan jejak, tapi catatan itu ada nanti diperlihatkan oleh malaikat dan akan kita lihat nanti di yaumil mahsyar. Keyakinan ini yang harus kita tambah, tanamkan di dalam kehidupan. Ibu dan bapak yang terhormat yang saya muliakan, di bulan Sya'ban sekarang hari sudah tanggal berapa? Berapa? Bewale. Kalau bulan Februari berapa? Nama dan tahun Islam tahun mendua tu. Tahun Hijriyah. Pabilo bertukar tanggalnya. Jadi kalau ibu mengecen tadi tanggal bara, setelah maghrib tadi bertukarnya. Itulah tahun Islam jujur, Pak.
nantian matahari terbenam, baru tanggal je. Kalau Masehi tengah malam maniangnya tu apa? Itu hari orang mencilok Jawi. Ayo tu tanggal tengah malam. Kemudian Masehi itu bulannya aneh. Ada 30, ada 31, ada 28. Sedangkan kata Rasulullah di dalam hadis, hari itu dalam sebulan tidak cukup 30 hari. 29, sekian. Jadi Nabi itu kerap kali puasa Ramadan 29 hari selama beliau hidup, selama perintah puasa diturunkan. Ya. Bapak Ibu yang terhormat yang saya muliakan, kalau di bulan Januari Februari itu ada 31, ada 28, ada 30. Nawaknya pemuda. Jadi kalau ada Bapak menghitung kelahiran dengan bulan Masehi, sekarang umur Bapak misalnya 50, atau Hijriah lah 52. Jadi Hijriah itu menginginkan wasawak lagai. Saya dengan Masehi sekarang 73. Tapi kalau sudah dengan Hijriah lah 75. Lah hampir karena lah hampir mati je takut ibunya begitu lah. Nak berang ambo. Ambo doa jamaah nan datang go. Mendoakan ambo pulo. Kemudian nyo kabulkan doa wak bersama de Allah. Ya Allah, masuklah orang danguang kau ke dalam surga ya Allah. Kalau dari segi dunia Pak, orang danguang kau banyak manangnya. Baik itu 50 kota ko corak hitam lambangnya kambiang sabar je rela bau sawo rumput dan indak makan daun. Orang nama karajonya nan dapat nama. Satu danguang kau kan orang ki tinggi ngaleh kan. Nah, namanya danguang. Waktu hebatnya orang 50 kota. Memang mau selidiki satu. Ya sebenarnya orang nangon-nangon buat sate go indah kira orang buki tinggi. Tapi dia di mana ada dipakai, di mana dari diuni sinan ada dipakai, di mana tamilang tantak sinan tindawan tumbuh, di mana langit bumi dipijak sinan langit. Walaupun sate itu orang ki tinggi, tapi nyuagiah namo sate danguang sabanta ko di bawah modek pengurus makan sate itu. Ambo bayo jo ibu-ibu apa dulu. Arancaknya cerita malam kini. Ambo silakan ibu bakanda cerita dan rancak. Sebab dalam ceramah umum ini Pak, tidak ada pengajian khusus. Ya kan? Tidak ada. Kalau pengajian khusus, ada buya yang diundang, pengajiannya ini fikih, ini tafsir, ini spesial hadis. Nah, kalau dalam tabligh akbar tidak. Itu semua juga gado-gado. Ya kan? Ada loba, ada toge, ada dali di. Bekola cukui sadonya dia gia kuah kacang, ada tonggok lo talu babuy senanci. Kalau tidak ada talu babuy, itu lote namanya. Iya kan? Nah, ini ibu-ibu dia gia lo karupu, tambah lo bak mata, dia gia kantang. Itu namanya ketoprak. Macam-macam. Ada namanya pecan. Kajiawa malam kini ibu-ibu dan bapak-bapak. Karena kita lah berada di bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan pasti datang. Kalau indak kiamat hari menjelang tanggal 18 Februari. Menurut apa je ibu, lain tak ke kiamat hari melaki 18 Februari lah. Jadi kalau tidak kiamat, Ramadan tahun ini 1447 pasti datang. Kalau hari tidak kiamat. Persoalannya kita yang di dalam masjid ini, saya yang penceramah sudah 42 tahun ini,
apakah akan bertemu dengan Ramadan besok? Itu tidak ada kita yang tahu. Walaupun apa Santiang meramal. Karena apa? Karena tidak ada kita yang tahu. Jangankan sebulan lagi, 2 menit, 3 menit, 5 menit lagi, atau semalam, atau menjelang pagi, tidak tahu kita lahi kai duit yo. Bu, boleh ambo bertanya. Tadi ambo calik jalan katidiang infak. Yo, lai sadonya maisi. Jawablah lah, iya tanda. Nama kecuali doso. Tapi kalau ada naninda, abai ko agi enjo ke muko ke Pak Pengurus. Baru itu, apa janjian besok tengah malam apa tagang. Iya kan? Jadi janjian masa ada piti dalam saku agi. Bapak Ibu yang terhormat kaum muslimin, puasa rukun Islam negara. Kenapa kita disuruh berpuasa? Yang dimasukkan ke dalam diri kita ini ada namanya hawa nafsu syahwat. Itu lebih dulu diciptakan oleh Allah dari tubuh. Jadi sadonya alat yang masuk tubuh ko Pak diciptakan oleh Allah. Tubuh ko apabila ada setelah orang tua bergaul. Laba campur antara ayat tulang dado jo ayat tulang sulbi baru tubuh ada. Roh yang dimasukkan ke dalam tu sarantak diciptakan Allah. Roh Nabi Adam jo roh cucu wawa yang lahir terakhir di dunia ini hari kiamat. Jadi roh Donald Trump, roh Benjamin Netanyahu, roh Soekarno, roh Ristawardi, roh Bapak semuanya, seluruh kita manusia ini satu kali diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun. Setelah dia itu ada ditanya, pertanyaannya simpel saja. Alastu bi rabbikum? Itu pertanyaan. Apakah kamu wahai roh mengaku bahwa saya ini Tuhanmu dan engkau akan menyembah aku? Sadonya patuh Pak. Tak ada nama lawan dari itu itu. Qalu, berkata semua roh itu, bala syahidna. Iya ya Allah, kami jadi saksi engkau Tuhan kami dan kami akan menyembah engkau. Setelah dia dihidupkan di dunia ini, laisa donya nan mengaku tu nan patuah. Nah ini Pak, sedang Menteri Agama nala berhenti wa, lain tak patuah. Coba ya anda Pak, sekian banyak orang nala bertahun-tahun menunggu haji reguler, hanya jual kota tu ke orang kayu. Lihat. Kini sedang berhadapan dengan KPK. Mudah-mudahan dia dapat hukuman yang setimpal. Apa-apa nanado di kecamatan yang dibela aja siakut deh. Ya kan? Dikau dikecil awak dia Allah merestui kerajaannya tu. Ya kan? Yang kedua apa tak perlu takut kau Allah boleh cik. Kau orang tak boleh takut. Manusia kau lemah sadanya Pak. Tak ada yang kuat manusia ini. Semuanya lemah. Takutlah kepada Allah. Ya kan? Untuk pelengkapi agar manusia itu dinamis, agar manusia itu berkembang, agar manusia itu maju, ditiupkan pula ke dalam tubuh yang telah diciptakan itu beserta roh, ada namanya hawa, ada namanya syahwat, ada namanya nafsu. Ya. Man hawa itu keinginan benda-benda di dunia. Lah ada dia Pak kijang LGX tahun 2000 atau keluar lo Novarebon. Apa jual lo LGX tu? Ya kan? Apa jadian DP tu Pak ulang lo hutang beli. Membeli Novarebon tu. Itu namanya hawa. Keinginan menukar-nukar barang yang dengan yang baru. Tu mangko sampai kini Indonesia kau tidak ada diserang di Israel, tidak ada diserang di Barat. Karena Indonesia kau pasar.
Orangnya banyak konsumtif. Jadi kalau diserang, kamanyo kau menjual galih. Coba cari barau nda masuk joto kadang-kadang tu barau tu habis tu. Dah ada nama balik ke Jepang tu apa? Ya kan? Habis orang awak tu. Itu namanya hawa. Kemudian bapa ibu ketika bujang jogadi dulu, ya kan? Nampak lawan jenis panjang pandangan awak kenyo. And then di dalam hati bakato, ne kana hati den kasiano tu. Tu namanya tu. Syahwat. Ya kan? Jadi manusia tidak normal tu Pak, tidak ada syahwatnya Pak. Akhirnya ada tak nan bujang kau mendengar kaji kau? Sebab ambo kama pai Pak, sehari anak muda kau nang ke surau gini. Nyeko saja. Lalu niatnya nak yang siapa tu? Ya kan? Lalu kerabat dia jawab sebentuk bakso di WA, di mau sekolah letak mic. Kemau nyembuang tak ada dah. Lawan bicara itu nak nyelik dah kape seterus. Tak betul kini nak cucu ini Bapak. Jadi zaman bertambah maju, akhlak bertambah buruk. Itu kebanyakan, bukan kita menuduh semuanya. Iya kan? Seperti itu yang terjadi. Kenyataan di pelupuk mata kita. Ya kan? Jadi kalau ada laki-laki padusi, tidak ada yang bergetar, yang mudur, tidak bergetar melawat mencari lawan jenis. Tidak ada kena hati, tidak ada jatuh hati, itu syahwatnya kurang berfungsi. Ya, tidak cukup. Ya kan? Kemudian bapak-bapak, awak bertukar-tukar menu, wah besok pecel lele, besok cancang kambing, besoknya pongek situ juga. Ini nak menukar-nukar makanan tu. Itu namanya nafsu. Kalau itu tidak ada bagaimana, maka dunia ini tidak akan maju. Tapi dalam surat Yusuf Allah berfirman, yang kerap kali meruntuhkan wibawa, menjatuhkan nama, memudarkan reputasi, memutui galang puyuh, menjadikan awak buruk nama di kampung, lah tak corang malu di kanyang, kok lai tasanda malu tu di punggung, bisa disauk jo baju, kok tak corang di kanyang, jo akad itu. Penyebabnya apa itu? Yang tiga tadi bersinergi, tidak bisa dikendalikan dengan akal, akalnya tidak dibimbing oleh iman. Nanambo sampai kini kau Pak, nanambo danga kutubah Jumaat tadi. Itu sekelebihan jadi mubalik aja Pak. Kalau amuh awak mencawan, mendengar ustaz lain mengaji, dapat poin awak. Ustaz tu apa lo lah? Itu. Dan yang sampai tadi yang mau sambung lu sih kok. Itu nan sedekah pahala jariah. Ikon nago nang keminum go sagadang kala gale. Dia namanya minum ko nago. Ibu lah masuk je nago. Halo. Lihat. Kita lihat ketika Allah menciptakan nafsu itu, ya kan? Sabalun dimasukkan ke tubuh, ditanya. Akal lah dulu. Akal, engkau siapa? Akal lah. Jawab akal, ana abduka wa anta rabbi. Itu kecil akal Pak. Saya ini budak engkau ya Allah, engkau Tuhan saya. Patuhnya atau engkar? Patuh. Tapi ketika ditanya nafsu, man anta? Anta, ana kecil nafsu. Begitu kecilnya ke Allah Pak. Nan engkau je. Den sekecilnya Pak, sama orang berkumpul kan. Ini Bapak Ibu. Iya kan? Orang bakso, orang berkumpul tu baden saja. Datang ke rumah den muah je. Iya kan? Pai-pai kaiko muah.
Ibu-ibu dah hendak lepai-pai dah kodok-kodok kai kumu aja. Kodok-kodok. Jadi dibakar oleh Allah di neraka nan paling angin 1000 tahun. Nafsu mengecek anta anak-anak tadi. Lah 1000 tahun dibakar di neraka nan paling angin di keluan. Ditanya oleh man anta, ndak berubah rasa tulis dari tunggu, ndak berasa lenggang di ketiak. Itu je jawabnya. Anak-anak anta. Dibanam di suhu yang sangat dingin. Jadi adalah nanti neraka kau dah api dah pak, dingin. Dibanam lu 1000 tahun sinan. Di keluar ditanya balik, itu je jawabnya. Anta, anak-anak. Pak, bagaimana setelah itu lagi? Ndak diagih di Allah makan nafsu kau. Rencana Allah 1000 tahun pula. Tapi sebulan baru lebih tujuh. Ditanya oleh Allah sedang lapar tu. Engkau siapa? Ana abduka ya Allah wa anta rabbihi. Jadi nafsu ko bisa dijinaan coba puasa pak. Puasa terlama tu puasa Ramadan. Kalau apa amuh di bulan Sa'ban kau boleh aja puasa sebulan, kecuali nan terakhir nanti di hari orang besok ke puasa ke mulai salat tarawih atau jangan berpuasa hari itu. Jadi nafsu ini bisa ditunduki dengan mengurangi makan. Kan atau kadang-kadang awak disuruh dia Allah dia karajuan dek Nabi, tapi awak nak barang nak meniru puasa Senin Kamis. Dan itu sangat erat relevansinya dengan kesehatan. Kalau kita berpuasa berapa lamanya usus kita kosong? 2 jam salah dikecil enggak. Aku tiko kosong tu itu saraf-saraf halus yang ada di usus itu pak, itu miliaran jumlahnya. Ketika ditutup oleh makanan setiap hari, ujung-ujung saraf itu sudah rusak. Ketika dia kosong, direjuvinasi oleh Allah, maka ujung saraf itu hidup kembali. Maka Allah mengatakan, siapa yang berpuasa itu, dia akan sehat. Tapi kalau sakit orang puasa itu pak, cara puasanya nanti betul. Baca caranya. Bapak-bapak sudah inyo babukonya nak salat tarawih tu main domino sampai perak siang. Sudah tu makan sahur tu lalu salah nak do salat subuh. Itu mati dah orang tu sedang lalu nak ada. Jaga sehat. Mata ini ada haknya. Kapan dia harus diberi tidur? Iya kan? Jadi kalau ada orang sakit-sakit belum puasa, nyo puasa pak. Tandanya puasanya caranya tidak betul. Dia tidak mengatur waktu. Kini bertanya mbok, salapa-lapa parui awak siang hari, boleh awak makan banyak sudah buka. Dan banyak orang situ pak, tintia makan tu, nyolah itu saya. Ni dan kalau lu kecik cucu longkah salah parui inyet tu dah. Jadi kalau dapat setelah kita berbuka makan buah-buahan, kemudian kita salat maghrib, pai ke masjid salat isya, salat tarawih, pulang di sinan beko makan sakit. Jadi puasa itu juga menghemat materi. Ya kan? Kalau meningkik cara belanjua belum puasa, pak, itu tidak sesuai je praktek puasa. Pukuan mula pergi ke pasar pembukuan lalu itu saya tengok sinan. Ya kan? Ini bapak-bapak sudah terpengaruh mencalik kutiku alapa itu ya rasa kabis adanya pak. Tapi minumlah air putih kau baca doanya, zahabaz zamahu wa tablaghatil uruq. Ya kan? Wa sabatal ajru insyaallah. Itu doa sudah minum pak. Itu nan paling sahih hadisnya. Ndak Allah malaka sumtur.
Ya. Zahabaz zamahu, telah berlalu rasa haus, dan urat-urat di leher ini sudah dibasahi oleh air dan ditetapkan oleh Allah pahalanya insyaallah. Wa sabatal ajru insyaallah. Itu doa babuko setelah kita minum. Kalau awak puasa kerana Allah, Pak, tu Allah lah tahu tu. Kan itu artinya tu. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, kerana engkau aku berpuasa. Allah telah tahu Allah tu. Jadi setelah minum itu doanya. Pak, walaupun ikut pribadi, tapi boleh hamba bertanya? Boleh, Pak? Apa kalau mendabiah jawi, mendabiah kambing di ketika mendabiah korban? Apa bismillahnya, Pak? Tidak ada menentukan dabiah si kau. Jadi tak menjadi dabiah dawi itu ketika kerimakan. Apa bismillahnya? Bismillahi Allahu Akbar. Kalau naik kendaraan, ini bismillahnya, Pak. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Naik kendaraan kau tiga hendaknya, Pak. Nombor pertama itu sudah tahu. Bismillahi la yadurru mahasmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'ul. Lah hidui gigi, lah hidui anda tu lah masuk giginya. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Tu naik kendaraan. Ya kan? Kalau makan cukup bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kambo tanya cik, leh boleh? Kalau ibu bergaul suami istri, apa ibu baca bismillahnya? Selama kau, ibu baca yang saya kau. Ambo kanak-kanak lah kali ambo ngecen ibu jawab tak tahu, tak berani lah ambo dah. Ya kan? Ambo baca nama ulang-ulang ya. Jadi orang akan bergaul tu kan syahwatnya telah naik, tidak mungkin. Karena apa? Ya kan? Saraf-saraf positif, negatif tu itulah yang mendorong orang suami istri berkasih sayang. Saat itu. Di saat itu kita baca doanya. Ya kan? Agar anak kita jadi anak saleh dan salehah. Apa doanya? Bismillahi Allahumma jannibni wa jannibis syaitan ala ma razaqtani. Kau nak bujang-bujang lah kau. Ya kan? Itu baca doa kalau awak bergaul dengan isteri. Apa yang baca itu selama kau? Ya. Ambo lah 5 tahun tak membaca itu kerana bini nak do. Ini bapak-bapak. Ya kan? Nak sawanta kau mau menciptaan tu. Kau ada nak lupa. Ya kan? Piko ibu carian di dangon-dangon. Kau mau baca itu balik. Bu, lain sehat saya ibu je Pak. Ya kan? Jadi kaum muslimin, para jamaah yang terhormat, kalau nafsu itu tidak terkendali oleh akal yang dipenuhi iman, maka manusia itu akan lebih jahat dari hewan. Benar gitu? Benar. Siapa yang mengatakan? Allah. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal in. Akan sungguh kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Manusia yang mana? Jin yang mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahamkan kebenaran yang saya sampaikan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat kebenaran, yang salah juga yang dia lakukan. Walahum azadul la yasma'una biha. Mereka itu punya telinga tapi tidak mau mendengarkan yang baik-baik. Ya kan? Ulaika kal an'am. Mereka itu kayak hewan. Balhum adal, bahkan lebih sesat dari hewan.
kalau pejabat Pak yang nafsunya tidak bisa terkendali itu Pak, pertama untuk mendapatkan jabatan nyoma BMPT untuk menyogok orang supaya nya dipilih. Apa yang berasal dari pesantren atau yang rajin mengaji kitab malam boleh hendak mencari sabatan josogo. Yang berkembang di negara apa? Itu Pak yang tak boleh di Allah tu. Iya kan? Ar-rashi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok jangan menerima sogok masuk neraka. Tidak ada Allah. Nah, orang menerima sogok jangan menyogok berdosa. Kalau berdosa baru bisa minta ampun. Jadi jangan main-main sogok kau Pak. Ar-rashi wal murtasi finnar. Tidak ada waktu untuk minta ampun. Ya kan? Kemudian orang yang menyogok tadi ada yang modalnya di Sumatera Barat kau Pak, kaum muslimin ini tidak letak pilih dok. PT habis 95 miliar untuk menyogok. 95 miliar kok dibaliang kabati berabungku itu. Ada soda peka. Kalau ada orang yang menyogok tu menang dua-duanya, iya kan? Nafsunya yang pertama bukan untuk mensejahterakan bangsa dulu, tapi ya membali MPT-nya Nabi. Tanyalah ke orang dalam melakukan itu. Tidak percaya Pak? Ini yang banyak terjadi itu. Itu karena nafsu. Ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat. Kapatangko 3 provinsi itu ditandai banjir besar, galodo, tanah longsor, tapi membawa kayu bekas diari. Ya kan? Nan kecil Menteri Kehutanan, tingginya curah hujan, nyobongka kayu. Hebat hujan yang petang Pak. Bisanya memotong-motong kayu tu, nyuagi merek sekali. Asia yang punya kayu ko perusahaan tersurik sinan. Ya kan? Siapa yang membuat regulasi untuk membabat hutan itu? Pejabat atau rakyat? Pejabat Pak. Itu yang dinamakan zalim. Zalim apa? Ingin mendapat keuntungan yang besar untuk pribadinya masing-masing biar rakyat teraniaya. Serupa itu di Palembayan, orang tanah orang, sawah orang ke sawah sinannya. Kini batu kadang-kadang sinan. Tidak ada yang kenyolah jadi sawah. Lihat mau pemerintah menjadikan bencana nasional? Tidak Pak. Itu zalim. Zalim apa? Ya nafsunya. Itu ibu-ibu bapak. Jadi logikanya kalau hutan itu dibabat Pak, nan manahan naik dari langit tidak ada lagi. Mengkoruntuh lah bukit itu. Kalau runtuh bukit Pak, lai bisa ditanggulangi lai. Tambah juga ia batang air. Kemarin itu di jembatan Kembar 2 di Silayang tu kemenakan nombor meninggal Aceh. 27 hari baru usul mainnya. Nah lakinya tidak usul sampai gini. Sama dokter keduanya. Ya? Kenapa orang tidak mau Pak? Sebab ikut Sumatera Pak. Kalau Jawa kejadian itu jadi bencana nasional mah. Ya? Ini bapak-bapak itu. Untuk jadi presiden orang Sumatera kau tidak boleh juga. Ada nan hampir Pak dicalon orang jadi presiden, dijadian dicari titian lapuk aja supaya nya tidak jadi. Siapa tu Irman Gusman. Tu orang gugur tinggi tu Pak. Ku itu jadi presiden Pak segala membawan tubuhnya sedang eloknya tinggi semampai bantu gagah ilmu banyak kayu lah kayu Pak. Aku pilih presiden yang kuru hendak tentu jadi jazah palsu loh. Bapak-bapak ini.
Jadi sebenarnya setiap pejabat harus berusaha mengubah diri, mengendalikan hawa nafsu. Pak, di 50 kota itu ada enggak wali nagari dalam masuk penjara? Diagam lah, Pak. Hah? Ya. Enggak di 50 kota itu ada lah. Diagam lah, ada. Diperiaman lah, ada. Itu nafsu. Iya kan? Jatah untuk nagari, untuk desa itu nyo pakai Pak untuk inyo. Atau mudah semenangkoknya nya. Iya kan? Kamaliran dana ko pai. Jadi memang banyak orang tak mampu mengendalikan nafsu, banyak Pak, nambulih. Kok itu Pak Ustaz, ndaknya lagi apa nafsu manusia ko Pak. Kan? Enggak mau maju dari Pak. Kalau ndak ada manusia bernafsu sama saja malaikat. Ambo lah 73 tahun ni duit Pak. Lah barangkali ambo mai ikut pemilu. Ndak ada malaikat membuat beliho dak. Satunya untuk mencalon gubernur Sumatera Barat ndak ada. Kenapa ndak ikut malaikat? Karena dia ndak punya nafsu. Iblis ada bernafsu tu. Bandak satunya. Iblis tu spesial untuk mempanunggangi nafsu manusia, dan itunya dapat izin dari Allah. Makanya kita manusia ini harus ekstra hati-hati agar nafsu kita tidak terperosok kepada hal yang dimurkai oleh Allah. Ulama adanya nan sasiknya Pak Ustaz, adanya orang Ustaz ada. Ustaz maja di tarbiyah sudominya Pak. Kena ikut kau mencabik baju di dado Mak. Sebab sekolah tu batai tangga kecamatannya je kecamatan masuk. Ini dalam tangsi. Ustaz ketujuh dinyo anak laki-laki ganteng daripada si Pak. Awal alamu jadi ustaz tu nyo mengaji tu Pak. Ya kan? Amo ndak kuliah 7 tahun je Pak. Akalah cukup ilmu agama 7 tahun tu. Abang mengko sudominya. Ya kan? Anak laki-laki nang ketujuh dinyo sebanyak ko gadis-gadis na rencak. Ini nafsu Pak. Bahayanya yang ditunggangi oleh iblis. Apa tahu kau di Padang guru tu Pak. Inilah dipecat. Kok mudo je lah nak ada lah 57 Basuh je bekas muridnya dulu. Ya kan? Ni apa murid itu di WC saji tangkok dorang. Karena lama saya jauh wow tu Pak. Sembarang tampek deh. Ya kan? Anak datang kini kok ada ndak nafsu nama dia itu? Kalau ada kana-kana lah basuh duit kamati. Di Padang Panjang guru mengaji je Pak, guru mengaji TPA Kak. Karena hati je nya kamuriknya na laki-laki. Bu, ibu ada ndak nan lesbian? Ini ndak orang laki-laki je Pak, polisi dulu. Lesbian namanya. Kalau disabui kesadonya LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Iya kan? Itu bahasa namanya. Tapi kalau LGBT itu bahasa Minang tu tak apa tu dah. LGBT itu ya laki gapuat bini tinggi. Jadi kalau nafsu tidak terkendali semuanya akan rusak. Ada enggak Bapak baca di media sosial, sebelum ada media sosial, di koran, di majalah, seorang ayah kandung memperkosa anak perempuan kandungnya? Ada enggak? Iya kan? Ini Bapak, coba jangan dinikah si anak kandung kau tak boleh Pak. Karena tiap anak kandung tu bertanya awak ke Kemenak,
Boleh tak ambo nikah jo anak ambo? Nikah je tak boleh jo anak. Apalagi diperkosa. Jadi anak pak kalau lah gadisnya dia dapat cium-ciumnya, dia bisiknya Allah nol. Ini terang dapat tu. Ya kan? Dia anak gadis itulah dulu syahwatnya tu apa? Ya kan? Dia kan dek bagi gesoh tu ndak tahan godaan iblis. Ya. Tapi dia nikah, kemudian disuruh depak kuah sebelum akad nikah sungkem kepada orang tua itu tak ada. Dipaluak bawa anak tu itu. Sekadar itu saja. Biko jan tiuk masur tempat lakinya itunya anak tu. Tak ada mana ayah ke aja. Ya, ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi semuanya harus ada batas kewajaran. Karena nafsu itu, kata surat Yusuf, menyuruh kita berbuat yang buruk kebanyakan. Kalau dia tidak terpimpin dengan agama. Sedangkan awak sadonyo kamati. Bu, ibu nak datang malam kini kok, ada tidak naraso-raso kamati melaki pagi? Kamu lah ibu tanya Ustaz, tak tahu awak dah bu. Kalau ibu tanya kini lain sehat Ustaz, ukuran orang gaib lain. Malah ketika check up, ya kan, itu bapak-bapak ndak ada ambonan dilarang memakan makanan kau di dokter. Cuma awak sana menjaganya, jangan banyak mana. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak itu saja. Tapi bisa tak orang yang sehat itu meninggal mendadak? Bisa. Kemarin beberapa bulan baru itu. Ustadz yang mu'alaf itu, yang sangat hebat berceramah, namanya Yahya Waloni. Itu umurnya hanya 48 tahun. Sampai 8 umur beliau rupa. Sedang mendoa di khutbah nan kedua. Ya kan? Ajalnya sampai ketika itu tidak ditunggu di Allah sampai sudahnya khutbah dah. Kalau dapat bak kata awak pak, Allah tu kan fa'alul limai. Kalau boleh awak meminta kanyo sudahan di Allah dulu ustaz tu khutbah. Lah sudah lo salat Jumat, sudah zikir juga doanya salat sunat, sudah tu nyoba dek pengurus makan sate dengan uang. Ya kan? Ah sudah tu kok mati lah ya. Kalau dalam kanyang tu. Ya kan? Coba. Coba bayangan ikut yang kita pikiran, anak-anak bapak-bapak muda sedang bakutubah saja ajal sampai hendaknya tunggu di Allah. Apalagi sedang kalian judi online. Sedang domino bataruh. Ya kan? Kena ada orang main domino kok. Main acak-acak saja. Taruhnya pak, sebatang samsu sagate talu aja. Namanya bataruh itu judi. Badminton itu juga orang main bola pacu kudo sadanya dirawak ko jadi arena judi. Aku tiko bajudi itu meninggal kira-kira laika mungkin husnul khatimah. Tidak mungkin. Ya kan? Sedangkan hidup kita ini semua kegiatan dibantu mengko bisa apa? Ketika lain saya membantu mengarik pusing awak. Bidan, itu nalah modern mah. Kalau mau dulu je sembilu je pak. Tu dukun warana sembilu batuang dah. Mau bisa awak mandi sendiri di mandian. Lah mati awak, lu bisa mandi balik. Enggak di mandian orang je. Masuk ke kubur ini bisa seorang. Tidak. Hidup kita ini membutuhkan orang lain. Itu orang. Apalagi hidup kita ini pasti membutuhkan Allah. Tapi kenapa engkar kepada Allah sedang kita butuh dengan Allah? Saya engkar orang pak. Kalau nyo gagal pasti ada kalimat yang keluar dari munculnya. Oh nasib. Oh itu sebenarnya ada di belakangnya tu pak sebelum dibaca nasib. Apa?
Sesudah oh tu Pak, pasti awak mengecek karena lebih tinggi. Siapa dia? Allah. Oh, Allah tu sebenarnya tu, walaupun lidahnya nak membacuan. Kenapa nasib saya apes begini? Kalau tidak kepada Allah, siapa dikaduan? Kalau orang tua mati. Kakawan hidupnya parah lo dari awak. Jadi asal oh itu tujuannya kepada yang maha pencipta. Dalam prakteknya kita tidak patuh kepada pencipta. Mati tidak dia tahu. Cuma tanda-tandanya. Sama je hari kemalam Pak. Hari kemalam tandonya. Hari patang matahari turun awan ibarat merah sago malam menindak namolai. Nah, itunya. Kalau lah merah sago tagak awak di tepi laut Pak, seakan-akan matahari itu tenggelam ke dalam laut. Sesudah itu di udara terjadi syafa yang merah. Di masjid, di musala orang azan. Itu jawab. Kalau kau mati itu hari patang matahari turun awan ibarat merah sago malam menindak lamolai. Nyampang singkik langkah panjang paminto lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Roh keluar di badan. Ba'a orang di kampung sudah tu. Kalau masunan lama dulu, tabuh di gua tigo badan baganju berbalik pulang ke tempat asal mula jadi surui ke tanah nan sabingkah. Badarun aye pemandian balasia bunyi cabik kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi aye bungo. Bararak lalu ke surau tibu di surau dibujukan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pakuburan. Tak golek di liang lahat tanah sabingkah bapa kalang mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nanduo ditanam siput yang hitam kubur tatimbun orang pai. Ya cerita kalau mati apa? Coba ulang balik nama baca. Kalau yang meninggal itu perempuan, istri dari seseorang, kalau sudah dikuburan tadi, lah baliknya pulang. Ada ndak salamu ko didangung-dangung laki-laki nan sangat setia ke bininya, nyo buat pondok-pondok ketek di samping kubur tu, nyo unian bininya nama tiko gak 3 bulan. Itu. Jadi ibu jangan percaya na je laki ibu ni. Ndak kado ke ibu nyo unian di kubur tu dah. Ya kan? Memuliakan suami pijan talampau percaya mana? Pastinya ganti kalau nyo mudur. Terapa boya ko nya dek lagai. Nah. Ya kan? Ambo ganti gini wah. Kena enggak mudur na rencak. Hanya mengandung ambo mati. Ada tambah anak yatim jelek. Jadi sakiro-kiro selawak laki bini. Kau ambo ndak memisahan. Sakiro-kiro mencintai. Kalau ditanya oleh orang, bapak mana yang cinta kepada Allah daripada istri bapak? Agar bapak tidak terlanjur mengatakan jawabannya kira-kira menurut saya ya, yang agak tepat. Saya lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada istri saya. Itu Pak. Itu redaksinya. Bapak semaan yang ngecek tu. Iya. Bu, kalau ibu ditanya oleh teman, Bu, ibu mana yang sayang dengan suami ibu daripada sayang ke Allah? Ibu jawab, saya lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada suami saya. Kalau itu kalau sedang elok tanya. Sebab memang yang harus kita cinta itu Allah dan Rasul. Itu yang sepenuhnya. Itu yang bisa mencarikan solusi baik di dunia maupun di akhirat. Solusi di akhirat Pak, kalau lebih banyak amal lawak Pak. Tapi tidak cukup ya untuk masuk surga. Bisa didatangkan oleh Allah melalui Nabi syafaat. Manusia tidak bisa membantu kita seperti itu Pak.
Bara banyaknya Nabi, lebih 300 orang yang diizinkan memberikan syafaat oleh Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar langkah kita tetap lurus, hati kita berniat ikhlas, maka kita manfaatkanlah Ramadan besok kalau kita hidup lebih berhati-hati lagi mengendalikan hawa nafsu. Ya Allah, masukkanlah bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.